Halo semuanya. Pernah nggak sih kalian dengar kata khilafah dan langsung mikir soal perdebatan politik yang panas? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan salah satu topik yang paling sering disalahpahami ini. Tanpa memihak kubu politik manapun, kita akan membedah konsep khilafah dari berbagai sudut pandang secara objektif. Kita akan lihat dari kacamata sejarah, perdebatan teologis, dalil-dalil Al-Quran dan hadis, sampai gimana sih konsep ini beradaptasi dengan realitas negara bangsa modern saat ini. Kalau kita buka berita atau media sosial, kata khilafah ini sering banget dilontarkan dengan muatan politik yang berat banget kan? Tapi, coba deh kita kesampingkan dulu retorika modern itu. Pertanyaan intinya sebenarnya simpel. Apa sih makna khilafah itu? Dari mana asal-usulnya? Dan kenapa para ulama serta cendekiawan bisa punya pandangan yang beda-beda banget soal penerapannya di era modern? Biar diskusinya terarah, ini 5 poin utama yang bakal kita bahas. Pertama, makna dasar khilafah. Kedua, dalil Al-Quran dan hadis. Ketiga, khilafah sebagai kewajiban mutlak. Keempat, negara sebagai ijtihad manusia. Dan kelima, khilafah dalam konteks NKRI. Oke, kita masuk ke bagian pertama, makna dasar khilafah. Kalau kita bedah dari bahasa Arabnya nih, kata khalifah itu secara harfiah berarti penerus, wakil, atau seseorang yang ditunjuk untuk meneruskan misi orang lain. Dalam literatur sejarah Islam, istilah ini biasanya dipakai untuk dua hal. Pertama, khalifatullah yang artinya wakil atau representasi Allah di bumi. Dan yang kedua, khalifatun nabi, yaitu sosok penerus kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Pernah dengar Ibnu Khaldun? Cendekiawan klasik yang legendaris ini menyamakan khilafah dengan konsep imamah. Definisi dari beliau tuh menarik banget. Menurutnya, ini adalah tugas membimbing masyarakat secara total. Jadi nggak cuma ngurusin akhirat atau urusan rohani aja, tapi juga tata kelola duniawi sehari-hari yang harus sejalan dengan kacamata agama. Dari sini kelihatan kan, kalau secara historis, konsep ini emang memadukan kepemimpinan spiritual dan pemerintahan sekaligus. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, dalil dari Al-Quran dan hadis. Fondasi teologisnya bermula dari kisah penciptaan manusia itu sendiri. Di surah Al-Baqarah, ada momen luar biasa ketika Allah berbicara kepada para malaikat dan menyatakan niatnya. Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Nah, para ahli tafsir melihat ayat ini sebagai bukti utama bahwa manusia pada dasarnya diberi mandat agung sebagai pengelola, pelestari, dan wakil Tuhan di dunia ini. Selanjutnya, di surah An-Nur, ayat 55, Allah memberikan janji langsung bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kekuasaan atau suksesi sebagai khalifah di bumi. Ulama-ulama klasik seperti Al-Qurtubi sering menggunakan dalil ini untuk menegaskan pentingnya institusi tersebut. Tentu saja, ini juga diperkuat oleh hadis-hadis Nabi, misalnya riwayat Sahih dari Imam Muslim yang mengingatkan umat agar selalu punya sosok pemimpin untuk menjaga persatuan dan mencegah perpecahan. Masuk ke bagian ketiga, khilaf sebagai kewajiban mutlak. Jadi ada kelompok pemikir yang melihat khilafah ini bukan sekedar wacana politik opsional. Buat mereka, ini adalah fardu kifayah atau kewajiban kolektif umat. Logika mereka begini, syariat Islam yang utuh itu kan mustahil bisa ditegakkan secara sempurna kalau nggak ada satu institusi politik yang menyatukan umat. Kalau kewajiban ini nggak dipenuhi, maka secara teologis seluruh komunitas muslim diyakini berdosa karena membiarkan kekosongan pemimpin. Nah, disinilah perdebatan intelektualnya jadi makin seru. Coba kita lihat dua tokoh besar pembaruan Islam ini. Di satu sisi, ada Muhammad Rashid Ridho yang bersikeras bahwa menegakkan khilafah itu hukumnya wajib, didasari oleh syariat dan kesepakatan atau ijma' para sahabat. Tapi uniknya, guru beliau sendiri, yaitu Muhammad Abduh, malah punya pandangan sebaliknya. Abduh berpendapat bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sebenarnya nggak pernah secara kaku merincikan bentuk pemerintahan tertentu. Bagi Abduh, politik itu urusan dunia yang butuh fleksibilitas dan harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman lewat musyawarah. Kita pindah ke bagian keempat, negara sebagai ijtihad manusia. Di abad modern, perbedaan dua kubu ini jadi makin tajam. Taqiyuddin An-Nabhani misalnya, meyakini banget kalau khilafah adalah satu-satunya sistem yang wajib, karena kedaulatan itu mutlak milik syariat. Sebagai kebalikannya, cendekiawan Mesir bernama Ali Abdul Razik melontarkan ide yang lumayan mengebrak di masanya. Dia berargumen bahwa Islam itu sama sekali nggak mendikte bentuk negara yang baku. Menurutnya, negara itu murni hasil ijtihad atau pemikiran manusia. Gagasan Razik ini sangat dinamis dan sebenarnya sangat cocok dengan realitas negara-negara bangsa saat ini ya. Dan bagian kelima yang paling dekat dengan kita, khilafah dalam konteks NKRI.
Terus, gimana semua perdebatan teologis tadi mendarat di realitas Indonesia? Organisasi Islam terbesar seperti Nahdlatul Ulama atau NU punya cara sendiri mengevaluasi hal ini, yaitu lewat kacamata maqasid syariah. Gampangnya, ini adalah 5 tujuan utama di balik hukum Islam: menjaga nyawa, agama, akal sehat, keluarga, dan harta benda. Bagi NU, sah tidaknya sebuah sistem bernegara itu diukur dari kemampuannya menjamin kelima perlindungan fundamental ini. Kalau diukur pakai 5 prinsip tadi, NU mengambil sikap tegas untuk menolak upaya mendirikan negara khilafah transnasional di zaman sekarang. Kenapa? Ya karena sejarah baru-baru ini ngebuktiin kalau gerakan semacam itu ujung-ujungnya malah memicu perang, ngancurin negara, dan ngilangin banyak nyawa. Itu kan nabrak banget sama maqasid syariah. Sebaliknya, NU memandang sistem internasional seperti Piagam PBB, biarpun nggak sempurna, jauh lebih realistis buat jaga perdamaian dan merawat persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah basyariah. Lalu gimana dengan Muhammadiyah? Mereka punya rumusan yang menurut saya cantik banget buat merespon negara bangsa modern. Muhammadiyah mendeklarasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpancasila ini sebagai Dar al-Ahdi wa Asy-Syahadah. Artinya apa? Dar al-Ahdi berarti negara ini adalah wujud kesepakatan atau konsensus nasional seluruh elemen bangsa yang beragam. Sedangkan Dar Asy-Syahadah artinya negara ini adalah tempat pembuktian, ruang buat umat Islam memberikan karya dan kontribusi terbaiknya bagi peradaban. Keren kan? Jadi, intinya begini. Lewat kacamata cendekiawan moderat serta ormas besar kayak NU dan Muhammadiyah, institusi khilafah itu bukanlah satu-satunya format politik yang di-ACC oleh Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sistemnya yang plural dan demokratis, justru dilihat sudah sangat selaras dengan nilai-nilai luhur Islam. NKRI terbukti bisa melindungi masyarakat sipil, ngejaga kebebasan beragama, dan mengangkat martabat manusia tanpa harus memaksakan sistem klasik dari masa lalu. Sampai juga kita di ujung pembahasan. Terbayang ya sekarang bahwa konsep khilafah ini punya akar sejarah dan teologi yang sangat kaya dari Al-Quran dan hadis, tapi tafsir politiknya benar-benar bervariasi secara ekstrim. Ada yang ngotot itu kewajiban mutlak, tapi ada juga yang bilang itu murni urusan ijtihad yang bisa digantikan oleh sistem yang adil dan demokratis seperti NKRI. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Menurut kalian, di luar urusan label atau nama institusi politiknya, gimana sih cara terbaik agar nilai-nilai universal Islam itu benar-benar hidup dan diamalkan di dunia kita yang super modern dan majemuk ini? Terima kasih sudah ikut berdiskusi hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.